datang di Suspend for Fun. Mungkin sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya. Yes, betul banget. Boleh gak dari aku dulu? Yes, boleh. Oke, kalau gitu kenalin, nama aku Nadira Kira Eka Putri, biasa dipanggil Kire. NIM aku I340124110. Aku Kalisa Mahansani, bisa dipanggil Cece. NIM aku I31192. Halo semuanya, kenalin aku Sarah, Sarah Kamila Evangeline Numete, biasa dipanggil Sarah. NIM aku I30053. Agak grogi ya, agak grogi. Maaf ya. Nah, kita akan kenalin teman-teman kita yang akan ada di belakang layar. Tara. Hai, halo semua, aku Alta Faris Wibisono dengan NIM I3070. Halo semua, perkenalkan nama aku Amira Nadia Fazia dengan NIM I3157. Dan kita berdua adalah tim di balik layar. Oke, dadah. Wow. Makasih. Agak iklan ya tadi. Iya, iklan. Benar. Mungkin Boleh. kita langsung kali ya ke topik yang bakal kita obrolin sekarang. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih? Kita Sebelum di topik nih ya, Iya. saya mau bahas dulu nih kesibukan kita belakangan ini. Wow. Kamu kepo banget. Iya, kepo banget jujur. Dengar-dengar juga nih, SKPM kan katanya abis makrab ya. Oh iya. Dan Seru resmi banget. sekarang guys jadi SKPM Yes. 61. Aku mahasiswa SKPM 61 guys sekarang. Oh my god. Oke, tanya dulu deh gimana kesan-kesannya nih selama Aku makrab. atau dia? Boleh, Kamu dulu silakan. mungkin sih. Ayo dah aku dulu. Aku senang banget perasaannya bisa join dan bergabung bersama SKPM karena kayak dan pas di makrab itu kayak bener-bener suasananya bisa buat dikenang sama kita semua selama berada di SKPM ini. Ya. Keren banget Cece. Kalau dari aku mungkin gak jauh beda ya sama Cece, karena makrabnya ini sangat-sangat menyentuh banget gitu ya. Mindful ya. Yes. Kita juga apalagi seru banget yang sesi manifest, seru banget. Sumpah itu Pas tergolong. kamu mau juga ya di Dia mau. manifestin. Manifestin aku dong. boleh langsung. Boleh. Oke. Ya, udah sih mungkin segitu aja. Ada nggak kayak mungkin kejadian-kejadian yang tidak terduga mungkin yang terjadi pada saat itu atau kayak menakutkan gitu? Gak ada sih soalnya, tapi paling aman banget soalnya kayak bener-bener fun banget, semuanya bakal joget-joget. Oh my god. Yang menakutkan hanya jam tidurnya aja sih. Menakutkan. Masih ada Jamal ya? Iya bener banget. Enggak sih. Oh ya. Kebetulan karena Sarah ini Iya, nggak iya. ikut guys, betul. Jadi aku penasaran banget. Iya, kesan mereka pas betul. makrab. Oke, kayaknya kita bakal ada topik yang lebih berat lagi ya untuk dibahas di podcast kali ini. Kira-kira apa sih Kak, kalau gue tahu podcast kita bakal bahas apa? Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal bahas tentang 3 bacaan nih guys. Yang pertama itu ada tentang editorial soal lampu kuning di desa. Terus yang kedua ada opini tentang desa, data presisi, dan anak muda. Terus yang ketiga flash riset ketimpangan spesial di Penajam Pasir Utara. Nah, biasanya kalau misalnya udah ngomongin tentang pembangunan, tuh bayanginnya pasti kayak langsung kota besar, terus gedung gede, jalan tol. Padahal di desa juga kayak banyak gitu loh cerita-cerita pentingnya nggak sih? Wah, bahasannya lumayan berat ya Kak. Tapi gak apa lah ya, kita santai aja. Iya, santai. Gak pakai lama, kita langsung mulai aja. Gas! Nah guys, menurut kalian, aku minta pendapat kalian nih, apa itu tentang desa? Ada apa aja di desa? Boleh tolong jelasin ke aku nggak? Boleh aku dulu kali ya yang jauh. Jadi gini, beberapa tahun terakhir itu desa tuh sering digalasin pembangunan. Kayak dananya tuh ngalir, proyeknya jalan, terus acaranya tuh rame. Itu juga Setuju banget Sarah. Tapi mungkin perlu ditekstur juga kali ya. Kalau jangan sampai nih desa tuh baik lagi jadi objek, kayak datanya ditambang, proyeknya ditaruh, tapi manfaatnya nggak baik lagi ke warga. Oh iya, aku pernah denger tuh kalau misalnya editorial di Kompas tuh nyebut kalau desa tuh gak akan baik-baik aja kalau pembangunan serampangan. Datanya juga ngedukung tahu. Oh
Iya. Misalnya, ada ketimpangan pendapatan di desa itu masih tinggi, pengangguran di beberapa wilayah juga bisa lewat 20%, dan IPM desa juga masih rendah. Pantas ini tuh dijadiin alarm gitu nggak sih buat Iya, nandain bener-bener. kalau strategi lama itu belum cukup. Bener, setuju banget. Kayak masalah desa ini ternyata penting banget ya guys. Kayak lebih terstruktur, lebih mendalam. Kita bisa lebih aware lagi ya. Iya benar banget guys. Nah, aku juga punya pertanyaan penting nih. Aduh, takut banget lagi ditanya hal-hal Berat, penting ini. Iya, jangan lupa. Kalau kecil aja kok. Nah, aku mau nanya nih, kenapa sih ketimpangan di desa ini masih ada terus terjadi gitu sampai sekarang? Menurut kalian gimana? Ih, kalau menurut aku nih ya, yang pertama karena warisan masa lalu. Maksud aku tuh kayak udah dari lama gitu, dari dulu tuh desa sering banget di kayak anak didikan, kayak oleh investasi yang lebih nunggu apa ya, maksudnya kayak ditunjuk gitu loh sama kota, ditumpuk gitu. Oh, berarti lebih pusatnya di kota. Iya, ya? benar banget. Terus tau nggak sih kalau akses layanan dasar itu juga masih sulit. Contohnya kayak akses layanan kesehatan, terus ada 22 desa yang jarak itu lebih dari 20 km ke rumah sakit. Coba deh kalian bayangin ada di kondisi itu. Wah, aku sih panik banget. Hancur ini Hancur. Bahkan pertanyaan penting aja udah panik, apalagi gawat darurat kayak gitu ya. Kayak apalagi belum lagi sekolah. Iya, habis kesehatan, sekolah. Tuh kayak ada desa yang buat nyari SMA aja tuh harus jalan berkilo-kilometer. Betul banget, tapi setahu aku ya masalahnya itu juga ada di data. Jadi kayak desa tuh sering diadain pendataan penduduk, tapi tuh warganya nggak dilibatin. Bener banget. Alias jadi cuma angka di laporan aja, formalitas aja gitu. Nggak baik lagi tuh manfaatnya ke warga kan. Padahal kan kita butuh presesi dari by name, terus by address, by Iya. coordinate, dan partisipar apa? Partisipatif. Nah, itu maaf banget mulutnya typo. Nah, sekarang tuh sebenarnya udah ada langkah-langkah baiknya belum sih yang dilakuin? Oh, kalau yang aku tahu ya, dan yang aku tahu itu dana desa itu udah makin kuat nih sekarang. Terus ada juga dorongan investasi ke desa, tapi asalkan jangan jatuhnya eksploitasi ya. Iya sih, benar. Terus ada juga DDP-nya itu yang udah dipakai di 107 desa dengan lebih dari 2000 anak muda yang terlibat. Wah, ini udah bagus banget. Iya sih. Jadi bukan cuma dapat data yang rapi aja ya, tetapi juga bikin kapasitas lokal bertambah dan menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi juga pada anak muda desa. Iya, benar banget. Terus juga peneliti juga ngenalin model keadilan kayak pakai variabel penting. Contohnya tuh kayak akses pendidikan, mobilitas, pengeluaran, kesehatan, ekonomi. Itu tuh udah bisa jadi arah buat investasi kamu. Oh, jadi arahnya kemana-mana gitu ya, bisa kayak peneliti juga. Terus kayak tadi ada juga yang kamu sebutin mobilitas ya. Iya, mobilitas. Oke, terus aku mau nanya nih sebenarnya dari perspektif kalian masing-masing, sebenarnya jalan yang harus kita tempuh ke depannya gimana sih buat pembangunan desa ini biar lebih baik lagi? Kalian mana ini? Takut kamu dulu nih. Kamu aja deh, kamu Oke, sendiri ya. aku gitu ya. Ya, tapi kalau menurut aku sih kayak pertama harus utamain DDP dulu nggak sih secara nasional, ya kan? Terus juga semua rencana pembangunan pakai data per presesi partisipatif, karena balik lagi kayak data desa tuh bakal balik lagi ke warga lewat laman terbuka gitu guys, menurut aku ya. Aku setuju. Nah, kalau menurut aku juga tuh anggaran berbasis kesenjangan juga penting. Jadi misalkan kayak indikator IPM, Williamson Index, RDI, sama jarak layanan tuh dipakai buat nentuin dana desa. Bener. Terus aku mau nambahin kayak bentuk brigade data pemuda desa itu juga penting, kayak biar anak muda yang jalanin sensus rutin tuh bisa kayak pemetaan drone, terus kayak sampai deteksi warga yang kelewat gitu. Wih, bener-bener ya. Anak muda aktif. Iya, bener banget ya kan. Nah, aku jadi kepikiran akses kritis juga penting nih ternyata. Misalnya transportasi buat desa yang jauh dari rumah sakit. Aku setuju. Atau mikro pendidikan buat desa yang jauh dari SMK atau sekolah-sekolah.
Kamu ada saran nggak? Iya. Kalau menurut aku ya mungkin sebelum investasinya masuk ke desa tuh harusnya ada uji kelayakan sosial spasial gitu loh. Biar desa tuh diperlakuin sebagai subjek bukan objek. Bener Gitu sih, kan. bener. Jadi kayak semua dari yang saran-saran, maksudnya yang kita pikirin tuh kayak itu sangat berarti buat kedepannya, ya nggak sih? Setuju, Cek. Nah, jadi udah jelas ya, tadi kita udah ngomongin permasalahan di desa dan ketimpangannya gitu. Nah, iya benar banget, ketimpangan desa itu bisa aja putus kalau niat baik yang dipresisikan itu jadi kebijakan yang tepat sasaran. Bener banget. Terus desa, sisi dan pemuda itu jadi kombinasi loh, jadi superhero kita. Bener Iya. banget, bener. Nah, ada fun fact juga nih teman-teman. Apa tuh fun fact-nya? Apa tuh? Kok aku nggak tahu? Nih, jadi data, solusi, dan permasalahan yang udah kita bahas tadi itu kita dapat dari jurnal dekan kita nih. Siapa ayo? Siapa? Pak Sofian. Betul banget. Nah, Pak Sofian ini juga yang membahas tentang data presisi desa gitu. Oh gitu, ih keren banget sih ya. Iya, keren Kayak banget ya. termotivasi. Bangga banget. Bener banget. Jadi Hafal banget ya. Iya sebenar banget. Oke. Oke, mungkin segitu dulu kali ya obrolan kita hari ini. Santai, tapi nggak santai, tapi santai. see you on the next episode. Aku Firek. Aku Cece. Aku Sarah. Aku Bia. Dan aku Faris. Stay tune di Suspect For fun. Yeay! dijawabin baik. Udah. 1, 2, 3. Kelompok 4. Paling cepat, paling tepat, paling hebat. Dah. Ayo, Mbak.